Kita tidak hanya berada di dunia informasi, di dunia fashion, hiburan, kita juga hadir di dunia politik. Wow, nah ini kalau masalah politik nih, kebanyakan media banyak dekat dengan pemerintahan ini something nih, ada apa-apanya nih. Iya, itu juga yang saya rasakan timnya. Tim yang bertahan di daerah ini nggak bisa, nggak gampang gitu kan. Tim saya banyak di luar soalnya. Iya benar sekali. Apakah di bidang digital ini memang itu juga penderitaannya di daerah ini, SDM-nya udah pergi keluar ya, jarang yang stay di daerah kita. Pejabat juga bisa jadi influencer ya. Iya, saya sudah tahu arahnya. Mana tahu nanti bisa diundang ke sini gitu. Saya sudah tahu arahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Uni di acara Podshare, podcast seru bareng Uni. Di hari ini kita memang lebih banyak bertanya ke orang media. Nah, ini medianya juga besar di Sumatera Barat. Itu namanya tuh Sudut Payakumbuh ya, Sudut Payakumbuh. Ini foundernya. Kita akan berbicara gimana sih awal ceritanya Sudut Payakumbuh ini bisa sebesar ini di Sumatera Barat. Ayo perkenalkan diri Ade. Oke, terima kasih. Saya Ade, founder dari Sudut Payakumbuh, Sudut Media, dan juga beberapa sudut lainnya di Sumatera Barat. Oke, terima kasih Ade. Sebelum kita lanjutkan pembicaraan yang banyak nih pertanyaan di benak Uni ini, kenapa namanya Sudut? Sebenarnya di 2015 itu kita berangkat ke sejarah ya, ke sejarahnya Sudut Payakumbuh. Di 2015 itu sebenarnya saya tidak ingin menggunakan sudut, tapi lebih mungkin kayak ke info, karena kan lebih familiar ya, lebih mudah juga, lebih mudah. Keywordnya juga waktu itu juga banyak, banyak. Tapi karena waktu itu sudah tidak bisa menggunakan kata info, kata atau yang lainnya, sehingga saya lebih memilih sudut, karena lokasi Payakumbuh itu kan berada di salah satu sudut di Sumatera Barat. Ibaratnya itu kota atau kota yang berada di ujung perbatasan antara Provinsi Riau. Provinsi Riau ya. Ya, meskipun ada 50 kota, tapi kan di tengahnya itu ada Sudut Payakumbuh. Sudut Payakumbuh ada ya. Payakumbuhnya tapi agak tersudut gitu. Menarik nih, karena Sudut Payakumbuh ini jarang kita dengar. Sudut itu adalah media elektronik ya, sudut. Nah, bahasa sudut ini ternyata memang karena Ade orang Payakumbuh nih. Daerah Payakumbuh ini memang agak tersudut atau memang di sudut ya. Sudut ini apa nih maksudnya nih? Sebenarnya sudut itu kan lebih ke lokasi ya sebenarnya ya. Nah, cuma ternyata beberapa tahun terakhir ternyata itu ada istilahnya kalau di pernikahan itu maisi sasudui. Jadi boleh dikatakan bisa jadi itu kita kaitkan ke sana gitu, ada tradisinya atau gimana. Tapi sebenarnya untuk sudut itu sendiri merupakan sebuah lokasi ya. Kita jadi saya itu mengumpamakan Payakumbuh itu berada agak tersudut di jantung pusat Sumatera Barat ini gitu. Makanya saya memilih sudut. Sudut ya. Betul. Karena menarik banget nih namanya sudut. Apalagi sekarang ini Sudut Payakumbuh udah mencapai follower yang begitu banyak ya, yang masyarakat bisa melihat info-info itu, terutama info apa nih di Sudut Payakumbuh? Apakah tentang Payakumbuh atau gimana? Ya, untuk info sendiri yang itu kita sebenarnya Sudut Payakumbuh itu lahir karena saya ingin menjadikan Sudut Payakumbuh itu sebagai media masa depan pada waktu itu di 2015 karena saya itu basicnya wartawan, jurnalis. Basic Ade jurnalis. Makanya jadi saya membuat Sudut Payakumbuh dengan wilayah cakupan itu
Payakumbuh dan 50 kota, kabupaten 50 kota. Payakumbuh dan sekitarnya 50 kota ya. Betul. Nah, jadi karena basicnya jurnalis, makanya saya ingin membuat sebuah media masa depan pada tahun 2015 itu, dan inilah hasilnya sekarang. Saya ingin menjadikan Sudut Payakumbuh sebagai kiblatnya informasi untuk perantau, untuk warga-warga di luar Payakumbuh, Sumatera Barat atau di luar negeri ingin mengetahui tentang Payakumbuh, ada Sudut Payakumbuh. Gitu. Lebih spesifiknya Payakumbuh. Ya, Payakumbuh dan kabupaten 50 kota. Kabupaten 50 kota. Nah, sekarang aku juga ada lihat Sudut Bukit Tinggi, sudut apa lagi nih? Sudut Batu Sangkar. Sudut Batu Sangkar. Sudut Padang. Sudut Padang. Nah, kenapa bisa berkembang menjadi Sudut Bukit Tinggi, Batu Sangkar, dan Padang? Ya, sebenarnya Sudut Bukit Tinggi, Sudut Padang, Sudut Batu Sangkar, dan beberapa sudut yang akan melakukan aktivasi itu telah saya buat sejak 2015. Oh, dari 2015 juga? Ya, jadi dari 19 kabupaten kota yang di Sumbar ini, saya memilih beberapa daerah potensial yang menurut saya tergantung dari pergerakan ekonominya dan segala macamnya. Maka sudah saya amankan terlebih dahulu nama-namanya itu, gitu kan. Nah, baru untuk Sudut Bukit Tinggi itu saya aktivasi di tahun 2021 atau 2022 pada bulan Agustus. Nah, kemudian juga Sudut Padang, dan juga yang terbaru saya meluncurkan Sudut Batu Sangkar di bulan Mei kemarin. Baru Sudut Batu Sangkar sudah launching. Sudah di tanggal berapa? Di tanggal 3 Mei. 3 Mei. Berarti semua orang yang punya daerah masing-masing kayak Payakumbuh, Batu Sangkar, Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu lebih spesifiknya di media ini ya, di media sudut ini ya. Ya. Menarik. Tapi sebanyak itu informasi elektronik yang Ade punya nih, kenapa Sudut Payakumbuh yang lebih terkenal? Kita kalau berbicara terkenalnya mungkin karena dia yang lebih dahulu. Ya, yang karena tuanya senior ya. Sebenarnya boleh katakan ibunya atau pusatnya itu gitu sebenarnya Sudut Payakumbuh, karena kita sudah 10 tahun di bulan Juni ini. Nah, makanya itu lebih dahulu. Baru nanti yang lain itu anak-anaknya ya. Betul, gitu. Betul. Menarik, karena Payakumbuh ini adalah suatu kota kecil tapi pasarnya tuh besar. Orang-orang di dalamnya tuh banyak potensial, karena di Payakumbuh ini ada yang unik nih, ada yang unik. Apa tuh yang membuat Ade tuh informasi-informasi yang banyak di Payakumbuh tuh apa? Dulu memang di tahun 2015 itu saya kebetulan berprofesi sebagai wartawan di salah satu media cetak di Sumatera Barat. Kemudian informasi pertama atau yang awal saya bagikan terkait pariwisata. Pariwisata kuliner. Pariwisata kuliner ya, di Payakumbuh. Betul sekali. Jadi sekali berapa, karena saya waktu itu stay di Padang. Sekali berapa di Payakumbuh, saya ambil foto, gambar waktu itu. Dulu waktu itu baru bisa foto, belum video. Belum bisa video, gitu kan. Lalu satu persatu saya posting gitu kan. Nah, selain dari peristiwa, karena peristiwa informasi-informasi yang baik itu kecelakaan atau kebakaran segala macam itu, karena informasi itu langsung bisa saya ketahui karena saya wartawan, jadi mudah aksesnya informasinya. Berarti Sudut Payakumbuh ini lebih ke kuliner dan pariwisata. Peristiwa juga ya, keadaan Payakumbuh lah ya. Betul. Tapi kita nggak menutup mata nih, Payakumbuh ini gila banget kulinernya nih Ade. Gimana prospek ke depannya tuh nih Payakumbuh dibanding Bukit Tinggi nih. Bener nih, Bukit Tinggi ini kan ada Aur Kuning nih, pusat pasar ya, pusat pasar karena dijuluki Tanah Abang kedua. Tapi kalau aku lihat Payakumbuh cepat pesat nih perkembangannya. Kenapa nih Ade? Ya, kalau saya melihat sih sebenarnya Payakumbuh itu berada di lintasan ya, di jalur lintas antar provinsi. Nah, kemudian cuacanya pun juga nggak dingin ya, nggak dingin dan nggak panas lah dibanding daerah lain dari Padang gitu kan. Kemudian juga
para perantau pada umumnya itu mereka ke Payakumbuh gitu. Banyak juga yang dari Jawa, dari Pariaman, dari apa gitu. Banyak ke Payakumbuh ya? Ya, malah kalau berbicara kampung halaman saya di sini sebenarnya. Oh, di Bukit Tinggi. Agam lebih tepatnya. Sama kita deh. Ya, di Sungai Pua. Oh, Sungai Pua. Ya, kalau teman saya lahir udah besar di Payakumbuh. Oh, besarnya di Payakumbuh. Ya, orang tua perempuan ibu itu dari Sungai Pua. Dari Sungai Pua. Oke, berarti memang Payakumbuh ini potensinya besar ya, ya, karena boleh kita lihat contoh ya, kita kayak apa namanya, makanan cepat saji yang ada di Indonesia itu lebih milih Payakumbuh daripada di Bukit Tinggi. Iya, investor-investor. Investasi baru di Payakumbuh dulu, baru dia Bukit ke Tinggi. Bukit Tinggi setelah Padang. Padang. Betul, dia kan Padang dulu untuk Iya benar, karena provinsi ya. Karena provinsi, jadi mereka memilih Payakumbuh, baru ke Bukit Tinggi, baru ke daerah lain. Benar. Karena kuliner memang oke banget nih di Payakumbuh deh. Betul. Tapi Uni mungkin orang awam nih deh. Awam maksud Uni itu pariwisata yang terkenal di Payakumbuh tuh apa deh? Kalau Payakumbuh ya, kalau Payakumbuh sendiri itu ada Ngalau Indah namanya. Oh iya, Ngalau Indah. Ngalau Indah, Panorama Ampangan. Nah, itu. Kemudian juga pokok lebih ke alam ya. Lebih ke alam. Nah, baru kita perbatasan antara Payakumbuh 50 kota itu kan tipis. Jadi pada umumnya orang akan mengira Payakumbuh itu adalah lembah harau gitu. Padahal kalau berbicara geografisnya itu berada di Kabupaten 50 kota. Lembah Harau ya, Harau. Iya. Oke. Dan sekarang ini deh, peristiwa di Payakumbuh apa nih yang lagi viral? Kalau di Payakumbuh sekarang lagi landai-landainya ya. Cuma mungkin kalau berbicara viralnya itu kayak penertiban, kemudian juga apa namanya, tumbuh atau munculnya berbagai hiburan ya, contoh biliar banyak banget di Payakumbuh ya. Saya ketahui itu udah sekitar 14 rumah biliar di kota Payakumbuh. Kemudian kafe itu ratusan. Tapi itu FOMO ya, biliar itu istilahnya lagi ngetren gitu. Jadi ya itu yang banyak digandrungi oleh anak muda. Iya, pasarnya banyak anak muda ya deh. Dan kita pun sebenarnya juga masuk ke dalam itu karena di Februari lalu kita juga bikin ya sebuah tempat tongkrongan di Payakumbuh. Iya. Apa namanya nih, display sedikit? Iya, namanya Kopi Sudut. Oh, Kopi Sudut. Aduh, ini menarik nih, sudut. Menarik sekali. Jadi kita masuk ke F&B dengan membuat sebuah kafe ya, kafe anak muda, tetap dengan tema vintage-nya. Kita membuat sebuah kafe yang ketika kita ngopi, nongkrong dengan teman-teman tuh masih merasa di rumah. Nanti mungkin boleh nih kalau ke Payakumbuh langsung aja ke Kopi Sudut. Kopi Sudut ya, itu boleh display di daerah mana nih deh? Lokasinya di Jalan Jeruk. Oh, di Jalan Jeruk. Di dekat kampus 2 Unan Payakumbuh. Kalau orang Payakumbuh mengenalnya Labo Sampi namanya. Labo Sampi itu banyak anak muda mungkin ya? Ya. Karena lokasi dekat kampus juga. Oh, dekat kampus ya. Betul. Gini deh, aku kan melihat sudut Payakumbuh ini, aku kan kurang banyak nih mengetahui apa nih Payakumbuh yang menariknya gitu. Postingan pertama yang bikin akun Payakumbuh ini apa nih yang dikenal di masyarakat luar? Kalau postingan yang bisa viral gitu deh. Biasanya tetap peristiwa nomor 1. Peristiwa ya? Peristiwa nomor 1. Apa tuh peristiwa yang banyak, yang ada salah satu peristiwa yang bikin viral di Payakumbuh? Kalau untuk berbicara yang viral-viral itu banyak sebenarnya ya. Intinya orang kalau udah masuk sudut Payakumbuh, khususnya peristiwa itu biasanya cukup viral gitu. Cukup viral ya. Dan untuk kalau di sudut Payakumbuh, postingan yang mencapai jutaan itu tetap peristiwa bencana alam. Oh, sampai jutaan? Jutaan, sampai 6 juta, 8 juta gitu kan. Kemudian yang terbaru itu palingan terakhir itu
perayaan tahun baru yang orang melepaskan kembang api, pas meledak di jam 12 itu. Ya, meledak di tangannya. Gitu. Oh, ya itu viral tuh ya? Viral itu. Ibaratnya pokoknya intinya adalah peristiwa-peristiwa lah. Peristiwa-peristiwa. Ternyata banyak juga peristiwa di Payakumbuh ini ya? Betul. Oke. Apa perbedaan sudut Payakumbuh dengan media lainnya, Dede? Yang ada di Sumatera Barat aja? Oke, berbicara perbedaan. Kalau berbicara media, kita sebenarnya hampir sama ya. Kita menginformasikan, kita memberikan edukasi, tapi kalau perbedaan di sudut Payakumbuh, kita itu konsisten dari awal. Itu kita postingannya tetap patokannya ke nama akun kita. Jadi nama akun kita Sudut Payakumbuh. Jadi wilayah kita adalah Kota Payakumbuh dan Bukit Tinggi dan Kabupaten 50 kota. Berarti gitu. konsisten di situ-situ. Ya. Jadi lebih spesifik ya. Jadi pasarnya tuh tertarget gitu. Betul ya. Benar. Luar biasa nih Ade. Karena kalau kita lebih mengasih informasi daerah luar, kita nggak tertarget. Lebih ada yang lebih spesifik ya. Ini menarik nih. Ya, salah satunya perbedaannya itu, dan kita juga lebih memberikan edukasi dengan memberikan ruang kepada anak-anak muda, UMKM, dan salah satunya untuk di Payakumbuh seperti yang saya bilang tadi, kita mengadakan membuat sebuah tempat tongkrongan kopi sudut. Nah, di sana nantinya akan menjadi sebuah co-working space buat anak-anak muda ataupun UMKM yang ingin berkonsultasi bisa dengan saya, khususnya tentang marketing, digital marketing dan sosial media atau apanya bisa di kopi sudut. Gitu. Oh, bisa deh. Bisa. Oh, masalah digital marketing pun ada tim kamu atau dirimu sendiri? Ya, kalau saat ini saya sendiri itu berkecimpung juga di digital marketing dan juga memberikan beberapa pelatihan kepada UMKM khususnya buat mereka-mereka yang ingin terjun ke digital marketing, dan terbaru itu kita akan mengadakan seminar ya atau workshop khusus untuk UMKM yang ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Salah satu program yang akan kita lakukan di Kopi Sudut. Oke, oh di Kopi Sudut. Ya. Berarti kan UMKM ini kan kita nggak bisa menutup mata karena bisnis digital ini penting untuk bisnis ya. Jadi mereka dikasihlah pelatihan-pelatihan. Nah, selama ini pelatihan di daerah ini cukup sedikit gitu. Betul. Berarti kamu pintar baca pasar nih deh. Sedikit ya. Iya, makanya dia jadi founder. Karena dulu sempat juga sekolah atau apa istilahnya ngambil course khusus tentang digital marketing. Iya, benar-benar. Karena yang hal-hal itu kan kebanyakan di kota besar. Betul sekali. Kalau kelas UMKM kita ke kota besar, boncos dong kita. Betul. Minimal kita bisa belajar di daerah kita, apapun tujuannya kan memang untuk pasar. Betul. Untuk cari cuan ya. Ibaratnya kalau kita udah bisa menaklukkan kampung sendiri, itu kalau kita merantau kemanapun, itu kalau bagi saya itu udah aman gitu. Menarik. Menarik. Karena kalau kita mau besar, kita harus besar di daerah kita dulu gitu kan. Kasusnya banyak Uni. Jadi sedikit berbicara pengalaman ya. Jadi saya itu seseorang yang memilih untuk tetap berada di kampung, tapi saya berkeliling. Kemudian saya bertemu dengan teman saya, Rovindo Maisha namanya. Jadi Sudut Payakumbuh itu kami berdua. Oh, berdua nih. Berdua. Rovindo ini dia tamat SMA, dia merantau ke Bandung. Dia kuliah di Unpad, jurusan ilmu pemerintahan. Kemudian di 2014 dia pulang. 2015 itu ketemu dengan saya kembali dan saya ajak untuk membuat Sudut Payakumbuh, dan itulah kolaborasi, ibaratnya pemikiran-pemikiran dia selama di rantau digabungkan dengan saya yang berada di kampung. Di kampung ya. Berarti foundernya ada dua dong? Ada dua. Ada dua. Namanya Vindo satu ya. Rovindo. Tapi dia stay di kalau sekarang dia stay di Payakumbuh. Oh, sekarang stay Payakumbuh. Oke. Berapa tim sekarang Sudut Payakumbuh nih? Kalau kita ada sekitar 6 orang. 6 orang. Ya, 6 orang itu saya berdua, kemudian kita juga punya wartawan
karyawan 1 orang di Payakumbuh, kemudian marketing kita juga ada, kemudian kita juga punya fotografer atau videografer, serta tambahan dengan yang freelance. Oh, freelance ya. Freelance. Itu berbeda daerah, berbeda juga timnya. Berbeda juga timnya. Kalau di sudut Bukit Tinggi kita ada juga timnya. Iya, gitu. iya. Nah, mumpung saya sekarang, jadi saya langsung turun membackup sudut Bukit Tinggi. Itu sudut Bukit Tinggi ya. Betul. Oke. Informasinya nih menarik nih, karena memang bisnis digital ini nggak bisa kita pungkiri kebutuhan sehari-hari sekarang. Betul, ya. Pas kamu kan ada program seminar nih, itu kebanyakan UMKM yang di bidang F&B atau ada fashion atau gimana? Kalau sebenarnya untuk digital marketing ini kan kita nggak ada membedakan antara F&B dengan fashion ataupun craft, ya, benar, ataupun juga yang lainnya. Tapi kebanyakan kalau di Payakumbuh itu kan memang kuliner. Fashion ada juga, paling 1-2, kemudian craft, kayak merajut atau apa gitu kan, seperti itu. Dan insya Allah mungkin program kita itu akan jalan di bulan depan atau di akhir bulan ini. Itu banyak orang luar dari Payakumbuh ikut bergabung atau gimana? Saat ini kami akan membukanya di pertengahan Juli ini, baru kita buka pendaftarannya. Tapi yang sebelum-sebelumnya itu pada umumnya Payakumbuh dari 50 kota. Berarti istilahnya tuh seminar-seminar yang mau dibikin ini tanggal 15 nih informasinya. Yang sebelum dibikin ada orang di luar Payakumbuh kah yang bergabung? Biasanya tidak, karena informasi itu kan sudah kita buatkan untuk UMKM yang ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 kota. Karena kita pengen membuat pemberdayaan terlebih dahulu untuk orang sekitar kita. Ya, benar-benar. Tapi jangan di Payakumbuh aja nih, sudut kan juga ada sudut Bukit Tinggi nih, Vindo. Jadi juga UMKM di Bukit Tinggi, di Padang. Apa yang saya lakukan di sudut Payakumbuh itu akan kita lakukan di sudut-sudut yang lain. Karena ibaratnya pilot projectnya ketika itu tercapai atau berhasil, misalkan itu insya Allah akan hadir di sudut-sudut yang lainnya. Sudut-sudut yang lain ya. Betul sekali. Biasanya itu karena ada di Payakumbuh ada apa tadi, kopi shop ya? Kopi sudut. Makanya di Payakumbuh dulu didahulukan. Betul sekali. Kedepannya adakah kopi sudut di Bukit Tinggi, di Padang? Apakah perkembangan bisnisnya bisa sampai sebegitu besar? Bisa jadi. Bisa jadi ya. Karena apa? Karena sudah ada yang meminta untuk buka di Bukit Tinggi. Tapi yang dari kitanya tentu kita harus mematangkan manajemennya terlebih dahulu. Iya, benar. Apalagi ini kita baru berjalan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Baru 5 bulan. Yang di Payakumbuh. Yang kopi sudut. Kopi sudut itu udah berkembang ya, udah banyak programnya ya. Ya, itu yang bakal kita lakukan. Kita istilahnya pilot project lah ya di kopi sudut. Nanti kalau memang bisa kita lakukan di mana aja, tanpa harus adanya kopi sudut. Iya, karena aku seorang pengusaha butuh banget itu digital marketing nih. Karena kan kita nggak tahu sekarang ini pasar yang orang ke pasar itu kan sedikit. Orang lebih bisa beli apa yang dia suka tuh lebih ke HP. Nah, yang semua owner-ownernya tuh kebanyakan milenial. Betul. Iya kan, atau zaman gitu ya. Jadi kita butuh upgrade ilmu. Dan di sana nih aku lebih tertarik nih yang pembahasan sama Ade ini ada workshop atau seminar lah ya untuk masalah digital marketing gitu. Sebenarnya untuk terkait digital marketing ini, saya itu sebenarnya open untuk semuanya. Salah satunya mungkin ketika memang ada yang ingin beriklan di sudut Payakumbuh, itu mereka tidak hanya beriklan. Jadi sebelumnya selalu saya sampaikan ketika mereka sudah menemui sudah ingin ke sudut Payakumbuh, berarti mereka udah siap. Udah siapnya dalam artian mereka udah siap dengan kontennya, mereka udah siap dengan produknya dan segala macamnya. Tapi kalau mereka masih pengen hanya langsung mengenalkan tanpa adanya persiapan-persiapan itu, saya menyarankan untuk mereka lebih mematangkan dulu untuk
di dalamnya gitu. Jangan langsung main ke sudut Payakumbuh gitu. Saya juga tidak langsung aja menerima orang iklan. Orang iklan. Iya, harus lebih paham dulu ya apa yang tujuan untuk beriklannya. Apalagi nanti juga bertanya kan, itu kontennya dibikinkan diapakan. Kalau sudah berbicara dia menanya seperti itu, berarti otomatis dia belum siap. Belum paham lah. Yang penting dia bisa viral gitu, tapi dia step-stepnya nggak paham. Itu yang terjadi dengan diri saya di dahulu kalanya. Makanya saya tertarik banget kalau di daerah kita nih banyak pembelajaran tentang digital marketing, karena kita nggak boleh tinggal dari daerah lain ya, harus berkembang nih ke Bukit Tinggi. Ya, misi saya sebenarnya adalah itu sebenarnya pengalaman pribadi. Karena saya dulu ketika sebelum terjun ke dunia jurnalistik itu saya harus menimba ilmu ke Padang. Ke Padang, dan itu tidak bisa saya dapatkan di Payakumbuh. Iya, benar. Segala sesuatunya, apapun ilmu yang saya dapatkan sekarang itu saya tidak temukan di Payakumbuh. Makanya saya mencari-cari ilmu ke daerah lain. Makanya sebelum adanya sudut Payakumbuh ini saya juga sudah berkeliling ke beberapa daerah kayak di Bandung, di Jakarta, Jogja, hanya untuk mencari informasi tentang sosial media ini. Iya, benar-benar. Karena yang kita dapatkan tuh otomatis kan semuanya tuh butuh evaluasi atau butuh melihat kompetitor-kompetitor lain gimana sih cara kerjanya gitu. Karena kalau kita melihat langsung dari media sosial nggak seperti itu juga kenyataannya. Benar nggak? Iya, betul. Kalau kamu bikin seminar digital di Bukit Tinggi, ini semua follower Uni yang ada di Bukit Tinggi, khususnya di Aur Kuning aja lah, berapa tuh orangnya yang menjual di media sosial? Bener nggak, Ade? Betul. Kalau di sini kan UMKM tuh mungkin Uni nggak tahu ya. Kalau di bidang fashion, di bidang konveksi, ini sumbernya loh di Bukit Tinggi. Karena jadi itu ada ke depan boleh di planning kan gimana bisa buka seminar nih di sudut Bukit Tinggi. Menarik banget. Nanti paling tunggu aja kapan mainnya ya. Tapi sebelum grand openingnya Uni dulu nih yang dikabari. Nanti kita bisa lah. Iya ya, collab ya. Pernah nggak diserang netizen? Sering. Ya, kalau berbicara diserang itu dari awal kita, apalagi informasi-informasi kita ada yang sensitif mungkin, dalam artian sensitifnya mungkin menyinggung instansi atau kesatuan atau apa, itu sering. Apalagi misalkan keluarga yang tidak setuju apa yang diposting, sering. Kalau berbicara kena serang, saya sering. Gimana cara Ade mengatasinya? Ya, saya biarkan aja. Di awal-awal mungkin kita agak terbawa emosi ya. Itu saya akui. Mungkin di awal-awal. Masa kita dikata-katai kayak gini. Kalau sekarang itu boleh dikata, tapi kata abai itu bukan berarti kita tidak menanggapi, tapi setidaknya kalau dia memang itu maunya, udah kita biarkan aja, sambil kita melakukan evaluasi lah. Apa yang membuat mereka menghujat seperti itu? Ya, karena konten itu tidak mereka suka. Sebenarnya kan simple, kalau mereka nggak suka kontennya atau mereka tinggal skip aja, blok aja sudut Payakumbuh gitu kan. Gitu. Ya, nggak keluar dia lagi. Orang pun nggak bisa apa-apain. Itu mungkin kebanyakan dari kompetitor atau orang yang nggak suka ya. Bisa jadi. Tapi kita nggak bisa menuduh siapanya. Yang penting kalau nggak suka jangan dilihat atau blok aja ya. Karena apakah informasi yang diberikan oleh sudut Bukit Tinggi ini udah valid atau udah di quiz Ade? Kalau untuk konten ya, itu untuk seluruh sudut ya, sudut Payakumbuh, sudut Bukit Tinggi, Batu Sangkar dan Padang itu, saya menekankan kalau informasi kita itu harus memenuhi 5W1H untuk sebuah informasi peristiwa. 5W1H itu kayak istilahnya rumusnya itu what, who, when, why, how. Jadi istilahnya ketika mereka membuat sebuah postingan caption, orang nggak bertanya lagi ini di mana, ini kapan, ini siapa gitu. Kita harus memenuhi itu. Untuk sebuah peristiwa. Tapi terkadang dengan algoritmanya Instagram yang berubah-ubah juga, itu kadang kita memang perlu juga ingin membuat orang bertanya langsung, misalkan di kolom komentar gitu. Itu salah satu trik-trik yang juga yang berkembang lah gitu kan. Apakah di Payakumbuh ini sekarang ini kan lagi banyak influencer nih yang orang Payakumbuh nih
apakah ketertarikan influencer untuk berkolaborasi sama Sudut itu ada? Untuk yang di Payakumbuh saya akui itu belum ada ya. Belum ada ya? Ya, saya tidak tahu juga apakah saya yang sombong atau mereka yang tidak mau tahu dengan saya gitu. Oke, mungkin mereka belum tahu. Kalau berbicara belum tahu, mereka berarti belum melek dengan sosial media gitu kan. Boleh dikatakan nggak mungkin mereka nggak kenal Sudut Payakumbuh kalau mereka influencer di Payakumbuh. Malahan saya lebih sering berkolaborasi dengan influencer-influencer luar. Oh gitu ya. Ya, kayak di Bukit Tinggi lah, khususnya Padang gitu kan. Iya. Nah, malahan kadang orang-orang kita itu dia lebih senang orang luar juga gitu kan. Kita di dalam kita nggak bertegur sapa yang nggak kenal ya. Ya itu tuh real gitu. Real ya. Real gitu. Iya benar-benar. Tapi ada juga mungkin yang 1-2 orang ya yang masih kita temui ibaratnya atau berkomunikasi. Kadang kita juga sebenarnya udah kayak semacam agensi juga. Kadang orang ada klien datang, mereka pengen adanya bintang tamu atau siapa tentang ini ini. Oh ternyata orang Payakumbuh misalkan. Oke, bisa melalui kita nanti kita hubungkan langsung gitu. Berarti orang dalam nggak begitu mensupport nih? Nggak tahu juga. Karena itu perjuangan dalam satu usaha tuh memang kayak gitu. Kalau nggak ada tantangannya kita nggak bakalan berjalan juga gitu. Karena kita merasa titik aman kita udah ada gitu kan. Makanya kita di Sudut Payakumbuh itu sekarang udah membayangkan bagaimana Instagram itu sudah tidak ada. Maksudnya? Ya, kita kan famousnya atau familiarnya itu kan di Instagram. Tapi kita di Sudut Payakumbuh bagaimana berusaha orang tetap mengenal sosok saya ataupun sosok Opin, Provindo itu atau yang lainnya itu. Sudut Payakumbuh itu ada di mana-mana, tidak hanya di platform digital atau di apa gitu. Makanya berarti berapa platform sekarang? Kita ada di Instagram, TikTok, Facebook, website. Website. Kita ada website. Website kita itu, dan untuk Sudut Payakumbuh itu kita sudah berbadan hukum, kita PT. Itu juga udah ada YouTube. Nah, YouTube-nya ini karena SDM itu tidak ada, jadi kita mengabaikan itu. Tapi mungkin ini kesempatan ya, mana tahu ada yang mau serius di YouTube, yuk temui saya. Ayo temui saya. Sudut Payakumbuh nih, biar kita sama-sama membangun ya. Karena kan ada pasarnya beda-beda. TikTok pasarnya beda. Betul. YouTube pasarnya beda. Nah, mencari pasar yang pas ini kan itulah PR-nya digital marketing. Betul. Nah, makanya untuk kadang orang bertanya, pendapatan Sudut Payakumbuh di mana sih gitu. Kalau pendapatan kita banyak. Maksudnya itu bukan banyak nominal atau gimana. Ruang itu banyak. Yang pertama sekali kan orang iklan langsung. Benar. Kemudian sebenarnya orang juga bisa bikin konten sama kita. Oh, bisa. Ya, jadi kita produksi konten juga. Itu kebanyakan konten apa? Ada iklan layanan masyarakat, iklan produk atau segala macam ada gitu. Itu ada ada red card-nya ada. Red card-nya ada ya. Red card-nya ada. Dan kita tidak hanya berada di dunia informasi, di dunia fashion, hiburan, kita juga hadir di dunia politik. Wow, nah ini kalau masalah politik nih, kebanyakan media banyak dekat dengan pemerintah ini something nih, ada apa-apanya nih. Kalau dari kita ibaratnya kita dekat semuanya. Dan pada pilkada atau pemilihan beberapa waktu lalu ya, kita itu membuka ruang untuk ke seluruhnya, dan itu kita posting. Karena apa? Karena pengalaman. Daripada kita tidak dapat sama sekali. Iya, benar. Makanya kita buka ruang seluas-luasnya. Jadi bagi yang ingin memakai jasa Sudut Payakumbuh, yuk come. Nah, silakan. Ya, silakan datang gitu. Tapi kalau misalnya di pilkada nih, pihak A mau diposting, pihak B mau diposting, itu kan pasti ada pro dan kontra. Ya, kalau kita menerima semuanya. Kedua-duanya diposting ya? Diposting. Tapi ada tapinya. Ya, benar. Tapi ada salah satu pihak yang nggak mau yang lain. Dan itu kita lu sama gua aja. Dan itu kita terima. Tapi kan tentu
ada budget yang harus mereka ada budget yang harus bayarkan. Ibaratnya kalau sama kita itu yang postingannya eksklusif. Oke. Kan ada berapa calon nih? 4 lah, 4 atau 5 calon. Calon satu dia pengen lu postingnya gua aja. Iya, gitu, benar-benar. Boleh, ini caranya gitu. Iya, Dan mereka Oke, nggak apa-apa ya. Yang penting caranya aja ya. Dan berita yang akan kita tampilkan serial mungkin dan sekali mungkin gitu. Oke. Karena nih kalau di media benar-benar semua politik, bidang fashion, UMKM penting banget. Ya. Karena kalau media udah besar, kita kan pasar kita di sana. Betul. Iya kan? Jadi kamu memihak ke orang siapa yang mau diangkat, nggak apa-apa. Ya. Gini nih, untuk memihak tadi itu ya, itu sebenarnya kita nggak memihak. Kita hanya memberikan ruang kepada mereka untuk menyampaikan visi misinya. Oke, maksud ini gini. Kita akan memberikan ruang untuk orang yang menyampaikan visi dan misi ke orang yang ke masyarakat. Betul. Begitu ya kan? Ya. Tapi bagi orang yang nggak mau sama, dia mau cuma dia aja, nggak apa-apa. Karena kan visi dan misi itu kan berguna untuk masyarakat. Betul. Seperti itu. Betul. Atau gimana? Ya, jadi kita misalkan calon A dia mau iklan, tapi dia yang calon A ini dia nggak mau calon B, C, D ikut, boleh, tapi ini harganya. Iya, benar. Nah, disanggupi ayo. Nah, cuma yang ayo tadi itu kita hanya memberikan informasi tentang kegiatannya dia, mempromosikan dia, dan kita tidak masuk ke dalam ranah membela. Iya, benar. Berpihak tadi itu. Benar, karena kita wadah ya, wadah informasi tentang program-programnya, tentang apa yang kegiatannya, benar sekali. Berarti Sudut Payakumbuh ini benar-benar bisa dibilang media yang banyak, yang wadah untuk daerahnya gitu. Betul ya. Ya. Apapun berita di daerahnya, inilah wadahnya. Betul. Mungkin lebih spesifiknya di Sudut Payakumbuh gitu ya. Betul sekali. Dan kalau Bukit Tinggi gimana? Sama halnya dengan Payakumbuh, tapi cuma berbeda di daerah. Kalau Bukit Tinggi wilayahnya itu Kota Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam. Oke. Kemudian Batu Sangkar itu wilayahnya Tanah Datar dan Padang Panjang. Oke. Kalau Padang itu sebenarnya sudut Padang itu secara keseluruhan Sumatera Barat sebenarnya. Iya, benar ya. Ketika kita merantau atau siapa, orang mana orang Padang gitu kan. Iya, benar. Padahal dia Bukit Tinggi. Padahal dia Bukit Tinggi atau Agam. Ya itu sebenarnya cuma dalam praktiknya sebenarnya bisa dikatakan juga khusus Kota Padang aja, ataupun Sumatera Barat yang itu tuh bisa dipilih lah apanya. Yang bisa dipilih-pilih ya. Tapi pasti ada perbedaannya dengan media-media lain. Ya, betul sekali. Oke. Konten seperti apa sih yang cepat viral di Sudut Payakumbuh dan sudut-sudut lainnya? Kalau konten yang cepat viral itu sebenarnya yang peristiwa sosial masyarakat. Sosial masyarakat. Iya. Nah, ini banyak terjadi di masyarakat nih sekarang ini kan, kayak pengangguran atau balap liar, itu ada muncul. Ada. Kalau balap liar itu setiap malam minggu itu. Iya, benar. Pasti di hari minggunya kadang saya posting itu. Iya. Jadi sebenarnya untuk postingan tiap-tiap harinya itu beda-beda. Beda-beda pastinya. Beda-beda. Sesuai dengan peristiwa yang ada. Sesuai dengan peristiwa yang ada. Dan terus balap liar, dunia malam ada juga, kemudian penertiban, tunggu dulu. PKL segala macam. Ini dunia malam nih, Bo. Apakah di Payakumbuh ada dunia malam juga? Ada dong. Ada dong. Benar. Oke. Berarti di dunia malam ini jadi Payakumbuh ini udah seperti kota berkembang ya? Ya. Kalau nggak mungkin ada brand-brand luar nangkring di Payakumbuh. Kenapa mereka ke Payakumbuh? Ya. Kenapa nggak di Bukit Tinggi atau padahal Bukit Tinggi kota wisata gitu kan? Iya, bener. Nggak mau investor ke sini. Pertama tanah mahal. Iya. Mahal sekali. Mahal sekali. Iya kan? Tempat kita ngontrak ini apa di luar batas gitu. Betul. Iya kan? Tapi memang Bukit Tinggi ini kotanya tuh nggak berkembang, maksudnya tanahnya tuh 100 saja sampai nantinya.
Ya kan tanah kan nggak bertambah, Iya. orangnya aja yang bertambah. Tapi kalau aku lihat di Payakumbuh, kontraknya tuh udah masih masuk akal. Masuk akal. Di Bukit Tinggi udah nggak masuk akal. Iya. Karena Kan saya daerahnya merasakan. kecil. Iya. Merasakan sekali Saya Anda. baru setahun ya. Merasakan sekali. Merasakan sekali. Oke, sebagai media lokal, gimana sih cara kamu menjaga keseimbangan antara postingan konten viral dan informasi yang mendidik gitu? Ya, kalau untuk menjaganya sebenarnya saat ini ya kita lebih banyak memberikan konten-konten informasi yang biasa, yang biasa dalam artian yang edukatif juga, yang juga menghibur. Konten-konten yang aura-aura agak negatif itu saat ini itu rada kurang gitu, rada kurang kita lakukan. Bukannya kita tidak mau memberikan ruang, karena Instagram saat ini sangat strike sekali, sangat ganas lah, ngeri ya, dengan postingan-postingan yang melanggar gitu. Benar. Karena kita sebenarnya pokoknya susah ya. Makanya kita hanya memberikan informasi-informasi yang positif yang aja. positif aja ya. Terus kalau di TikTok, apakah informasinya sama dengan di Instagram? Pada umumnya sama. Pada umumnya sama. Makanya TikTok itu sangat di luar nalar sekali ya. Susah-susah bikin konten, nggak taunya nggak FYP. Bikin konten biasa aja tiba-tiba FYP gitu kan. Iya, karena algoritma TikTok itu lebih ke apa tuh istilahnya tuh, bikin orang tuh relax gitu. Ya. Mau informasi itu memang banyak juga, tapi lebih ke apa tuh namanya bahasanya tuh, hiburan. Kebanyakan hiburan kan. Orang kalau lagi jenuh scroll TikTok. Tapi kalau media aku lihat di TikTok oke juga. Betul. Tetap informasi apa yang lebih disajikan itu juga yang disajikan di TikTok. Di TikTok ya. Mirror lah ya itu. Mirror dari IG ke TikTok ya. Ya gitu. Kalau Facebook mirror juga. Ya, kita auto dan khusus beberapa postingan kayak artis itu kita baru yang manual kita posting ulang. Oh, baru manual. Kalau foto langsung atau informasi lain itu langsung. Ini satu lagi pertanyaan ini. Boleh. Payakumbuh. Apa nih yang bikin trendsetter ke depan yang akan kamu bikin untuk Kota Payakumbuh? Kalau berbicara trendsetter atau ke depannya mungkin akan ada gebrakan-gebrakan dari sudut Payakumbuh ya. Akan ada gitu. Cuman nggak boleh di-spill sekarang ya. Betul sekali, karena pengalaman ada Uni. Nah, kita sering spill rencana-rencana ke depan gitu kan. Gak taunya orang udah duluan gitu kan. Oke, gitu. Makanya pejabat juga bisa jadi influencer ya. Iya. Saya sudah tahu arahnya ini. Nanti nanti bisa diundang ke sini gitu. Saya sudah tahu arahnya. Enggak. Kalau ini mau undang juga boleh. Saya cuma berbicara masalah influencer. Betul. Gitu. Kamu kebanyakan followernya ya. Tentunya ya. Berarti kalau kita pasang iklan yang kita cari di Payakumbuh ini oke banget nih ya. Betul sekali. Oh, jangan lupa nih, Dit. Kita cari orang di Payakumbuh nih lewat sudut Payakumbuh aja. Iya, mereka ingat karena orang Payakumbuh kebanyakan kan di sudut Payakumbuh ya. Kemarin kita cari ada di Payakumbuh nih kebanyakan kayak anak-anak jahit atau orang-orang sulam. Itu bisa kita cari di lokal di sudut Payakumbuh ya. Bisa ya. Malah banyak sebenarnya anak-anak jahit yang ada di daerah-daerah itu. Iya. Di kelurahan-kelurahan itu. Gitu. Berarti maksudnya tuh setiap daerah tuh memang harus yang spesifiknya supaya kita bisa lebih dapat orang yang kita tuju ya. Betul. Oke, ini menarik nih. Nggak jadi kita tutup. Aduh, Ade, aku terinspirasi sama kamu. Kamu tahun berapa lahirnya, Ade? 90 nih. 90. Oh, berarti kecil dari aku ya. Tapi udah sampai di titik ini, kamu juga nampaknya punya planning ke depan yang lebih bagus ya. Karena satu kata kamu yang bikin aku kita lebih baik besar di daerah kita. Karena bersaing di daerah kita ini berat. Ya. Kalau bersaing di luar tuh kayaknya gampang gitu. Di daerah kita ini kita bersaingnya tuh atau mengeluarkan apa yang kita punya tuh berat. 2 kali 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kalau kita di daerah kita
daerah lain tuh kita bisa ngejar ya, Dek ya. Betul. Berat, Dek. Berat. Aku udah merasa berat sekali. Saya itu punya pengalaman karena tim-tim sudut itu banyak yang di luar. Oke. Jadi ya contohnya videografer pertama kita itu teman-teman sendiri. Iya. Kemudian kita udah tag video 1 kali, Iya. kemudian posting. Iya. Itu masih ada di YouTube-nya Sudut Pegumu ada, cuman nggak terlalu jalan, Iya. nggak jalan lah gitu Iya. kan. Tapi baru sekali tag, mereka dapat penawaran dari luar. Oke. Kemudian setelah berada di luar, kembali lagi ke sini. Istilahnya ingin mencoba kembali. Iya, iya, iya. Mereka susah karena mereka udah merasakan iklim di rantau Iya, iya. dengan iklim di kampung itu sangat jauh berbeda. Iya, itu juga yang saya rasakan timnya. Tim yang bertahan di daerah ini nggak bisa, Betul. nggak gampang gitu kan. Tim saya banyak di luar soalnya. Iya, benar sekali. Apakah di bidang digital ini memang itu juga penderitaannya di daerah ini? SDM-nya udah jauh, udah pergi keluar ya. Iya. Jarang yang stay di daerah kita. Kayaknya paling kalau orang tuanya di sini atau Ya. istrinya, anaknya di sini, paling itu yang menetap ya. Kalau enggak, mereka akan pergi keluar. Ya pasti. Pasti ya. Ya, makanya saya sebenarnya Sudut Pegumu ini adalah tempat pulang juga bagi kawan-kawan. Iya. Karena mana tahu apakah saya yakin mereka yang dari kampung itu pasti akan balik lagi gitu. Iya. Saya punya keyakinan dan Iya. kalau mereka masih mau ya udah Sudut Pegumu tempat pulang Iya. bagi kawan-kawan gitu. Karena Habib di luar itu kayaknya lebih menarik bagi generasi Z. Padahal kalau dia udah dewasa, di kampung halaman tuh lebih nyaman gitu. Apalagi kita bisa menjadi seseorang di kampung halaman kita ya. Penyesuaian sebenarnya. Penyesuaian, oke Ade. Ini salah satu saya podcast dengan narasumber media yang ceritanya tuh lebih ke bisnis. Ini pintar nih foundernya. Oke, terima kasih Ade udah Sama-sama. bergabung di podcastnya Uni. Mudah-mudahan cerita Ade ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.